Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba untuk mengenang sejarah sosok pahlawan Aceh yang bernama Cut Mutia. Oke, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan ke cerita ataupun sejarah, terutama jangan lupa teman-teman like, subscribe, and share. Oke, Cut Mutia, perempuan Aceh yang ditakuti pasukan Belanda. Tidak semua orang bisa bertempur mati-matian di medan perang, apalagi bergeleria dari hutan ke hutan. Namun bagi sosok perempuan Aceh yang satu ini, perang melawan penjajahan Belanda adalah jihad. Perempuan Aceh memang dikenal tangguh dan pemberani. Sederet nama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyadin, Cut Nyak Mutia, Cut Barin, dan pejuang wanita lainnya dikenal tak punya rasa takut di medan perang. Seperti Cut Nyak Mutia, pahlawan wanita Aceh yang memilih bergeleria melawan Belanda hingga akhirnya diterjang 3 peluru di tubuhnya. Meski gugur diterjang peluru, perjuangan Cut Mutia hingga kini dikenang dan namanya diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional. Perjuangan Cut Mutia melawan Belanda telah banyak diceritakan di buku-buku biografi dan catatan pahlawan nasional, di mana taktik gerilya di hutan belantara dilakukannya bersama pasukan muslim berhasil memporakan pasukan Belanda. Seperti dikutip dari Aceh Siber, sebagaimana dipublis di status NEN, sejarah perjuangan Cut Mutia diceritakan secara lengkap. Namun cerita pagi kali ini akan menyajikan perjuangan gerilya Cut Mutia saat melawan penjajahan Belanda. Cut Mutia lahir di Kereto, Perak, Aceh Utara pada tahun 1870, anak dari hasil perkawinan antara Tuku bin Daud Perak dengan Cut Jak. Dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 5 anak. Cut Mutia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut, sedangkan keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Cut Ibrahim, Tuku Muhammad Shah, Tuku Cut Hasin, dan Tuku Muhammad Ali. Ayahnya adalah seorang ule balang di desa Perak yang berada dalam daerah Keulebalangan, Kereto. Pemberian nama yang indah dengan Mutia yang berarti mutiara bukan saja karena paras wajahnya yang cantik, tetapi bentuk tubuh yang indah menyertainya. Pengakuan keindahan rupa Cut Mutia pernah ditulis dan diabadikan seorang penulis Belanda. Sebagaimana kebiasaan di Aceh, sejak kecil Mutia telah diberikan pendidikan Islam. Ia diajarkan bagaimana menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam benci terhadap kemungkaran dan penindasan dan tidak senang terhadap siapa saja yang mengganggu Islam dan bangsanya. Setelah dewasa, Mutia dinikahkan orang tuanya dengan Teku Syamsarif, bergelar Teku Syik Bintara. Namun karena mempunyai watak lemah dan sikapnya yang cenderung bersahabat dengan company, membuat Cut Mutia tidak nyaman mendampingi Tunku Syik Bintara. Akhirnya perkawinan mereka tidak bertahan lama. Cut Mutia kemudian menikah dengan adik Syamsarif sendiri, yaitu Tuku Syik Muhammad atau dikenal dengan Tuku Syik Tunong, pria yang begitu dicintainya. Awal perjuangan Mutia dimulai pada 1901 dengan basis perjuangan di daerah Pasai atau Krung Pasai, Aceh Utara, di bawah komando perang Tunku Syik Tunong, yaitu yang merupakan suaminya sendiri. Cut Mutia bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tapi juga pengatur strategi pertempuran, sehingga taktiknya kerap memporak-porandakan pasukan Belanda. Perang melawan Belanda pun pecah pada tahun 1901. Pasukan Belanda yang mempunyai persenjataan lebih lengkap memaksa pasukan pejuang Aceh yang dipimpin suami istri itu melakukan taktik perang gerilya. Berkali-kali pasukan mereka berhasil mencegat patroli pasukan Belanda. Di lain waktu, mereka juga menyerang langsung ke markas pasukan Belanda di Idi. Pada Agustus 1902, pasukan Teku Syik Tunong dan Cut Mutia mencegat pasukan Belanda yang berpatroli di daerah Simpang Ulim Blangni. Dalam penyerangan ini, pasukan Belanda lumpuh total dan para pasukan Syik Tunong dan Cut Mutia berhasil merebut 42 pucuk senapan. Peristiwa di Merantih Paya sebelah timur
kota Luksukun pada 26 Januari 1905 membuat Belanda murka karena salah satu pasukannya yang berpatroli terbunuh. Belanda berhasil menangkap Tuku Cik Tunong Belanda dan dihukum tembak mati. Suami tercinta Cut Mutia ini ditembak mati pada bulan Maret 1905 di tepi pantai Luksmawi. Jasadnya dimakamkan di kompleks Masjid Mongudong, tidak jauh dan kota Luksmawe. Sebelum hukuman mati dilaksanakan, Tuku Situnong bertemu dengan Pang Nanggro, staf setianya yang juga panglima perang paling dipercaya. Tuku Situnong pun memberikan wasiat kepada Pang Nanggro, "Sudah tiba masanya aku ini tidak terlepas lagi dari tuntunan hukuman. Pada saatnya hari perpisahan kita sudah dekat. Oleh sebab itu, peliharalah anakku. Aku izinkan istriku kawin dengan engkau dan teruskanlah perjuangan." Perjuangan Cut Mutia bersama Pang Nanggro. Berselang beberapa lama setelah kematian suaminya, Cut Mutia menikah dengan Pang Nanggro, pria yang diamanahkan suaminya sebelum menjalani hukuman tembak. Bersama suami keduanya itu, Cut Mutia terus melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Penyerangan yang dilakukan oleh Pang Nanggro Cut Mutia dimulai dari hulu Kung Jambu Ai. Daerah ini dijadikan sebagai tempat pertahanan strategis karena merupakan daerah hutan liar. Pada tanggal 6 Mei 1907, pasukan Pang Nanggro Cut Mutia melakukan penyerbuan ke pos-pos Belanda yang mengawal para pekerja kereta api. Beberapa serdadu Belanda tewas dan luka-luka. Bersama itu pula dapat direbut 10 pucuk senapan dan 750 butir peluru serta amunisi. Pada tanggal 15 Juni 1907, pasukan Pang Nanggro Cut Mutia kembali menggempur sebuah pos di Gede Bawang Idi. Pasukan Belanda mengalami kekalahan dan tewasnya seorang anggota pasukan, 8 luka-luka dan kehilangan 1 pucuk senjata. Pertengahan tahun 1910 di rawa-rawa Jambu Ai terjadi lagi pertempuran yang sengit. Pasukan muslimin melakukan taktik serang dan mundur. Pasukan terus berpindah-pindah sampai ke daerah Puto, menyebabkan pasukan Belanda sulit melacak posisi pasukan muslimin. Penyerangan pasukan yang sedang penasaran terus dilakukan dan pada tanggal 30 Juli tahun 1910 terjadi bentrokan senjata di daerah Bukit Hagu dan Payasurien. Selanjutnya pada Agustus 1910 terjadi penyerbuan pasukan Belanda di Matang Raya. Dalam pertempuran ini banyak teman setia Pang Nanggro Cut Mutia dan seorang ulama syahid, sedangkan Pang Nanggro Cut Mutia, anaknya Teku Raja Sabi dan beberapa pejuang muslimin selamat dari kepungan pasukan Belanda. Hari kematian akhirnya menjemput Pang Nanggro pada tanggal 25 September tahun 1910 di daerah rawa dekat Payacicim. Tepatnya di Bukit Hagu terjadi pertempuran dahsyat. Pasukan Pang Nanggro Cut Mutia mengalami pukulan hebat atas serangan pasukan Belanda. Pada pertempuran inilah Pang Nanggro syahid karena terkena tembakan peluru pasukan Belanda. Sedangkan Cut Mutia dan beberapa pejuang muslimin berhasil lolos diri dari kepungan. Begitu juga anaknya Teku Raja Sabi juga selamat. Jenazah Pang Nanggro dimakamkan di samping Masjid Luksukun. Cut Mutia memimpin pasukan. Walaupun Pang Nanggro sekaligus pemimpin pasukan telah menghadap ilahi, Cut Mutia tetap melanjutkan perjuangan dan mengangkat senjata. Kematian sang suami membuat beberapa teman Pang Nanggro akhirnya menyerahkan diri. Namun tidak bagi Cut Mutia. Meski dibujuk untuk menyerah, Cut Mutia tetap memilih untuk berperang. Di pedalaman Rimba Pasai, Cut Mutia hidup berpindah-pindah bersama anaknya Raja Sabi yang masih berumur 11 tahun. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1910, pasukan Belanda mengejar pasukan Cut Mutia di daerah Lok Rehat. Besoknya tanggal 23 Oktober, pengejaran dilanjutkan. Pasukan Belanda mengejar pasukan Cut Mutia yang berada di Pengkolan Krueng Puto menuju arah Bukit Paya. Perjuangan Cut Mutia beserta pasukan muslim lainnya pun semakin sulit akibat kejaran pasukan Belanda. Basis perjuangan terus berpindah-pindah dari bukit ke bukit di tengah hutan belantara Aceh. Pasukan Belanda kian gencar mengejar Cut Mutia hingga akhirnya tempat persembunyiannya pun diketahui. Pada tanggal 24 Oktober 1910, Belanda melakukan pengepungan. Pada tanggal 25 Oktober 1910, pertempuran dahsyat pun tak terhindarkan.
pasukan Cud Mutia dengan semangat jihad fisabilillah maju melawan pasukan Belanda. Posisi Cud Mutia yang tampil di depan dengan rencong terhunus bertempur bagaikan kesatria. Meskipun pasukan Belanda bersenjata api lengkap, hal itu tidak membuat hatinya kejut. Hanya dengan sebilah rencong di tangan, Cud Mutia tetap di barisan terdepan melakukan perlawanan. Dalam pertempuran itu, Cud Mutia jahit setelah 3 peluru pasukan Belanda mengenai kepala dan dadanya. Cud Mutia wafat bersama beberapa pejuang muslimin dan ulama seperti Tuku Cik Payabakung, Tunku Suput Mata, dan Teku Mat Saleh. Sebelum wafat, Cud Mutia menitipkan anaknya kepada Tuku Syekh Buah untuk diasuh dan dijaga. Cud Mutia gugur sebagai pejuang bangsa dan agama. Atas jasa dan pengorbanannya, negara mengangkatnya sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107/1968 pada tahun 1964. Atas jasa dan pengorbanannya, negara mengangkatnya sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107/1964 pada tahun 1964. Kini namanya banyak menghiasi jalan di kota-kota besar Indonesia. Di Jakarta, tepatnya di Menteng, sebuah masjid peninggalan kolonial Belanda berdiri kokoh dan diberi nama Masjid Cud Mutia.